Halo Sobat Gizi, perkenalkan nama saya Muhammad Abdurrahman Al-Ghafur dengan NIM 2010714087. Dan di video kali ini saya akan menerangkan tentang peralatan model dapur yang dapat menunjang dalam memasak suatu masakan. Yang pertama adalah exhaust fan yang dirancang untuk menghilangkan partikel udara ultra halus yang dihasilkan saat makanan dimasak. Alat ini dapat mengurangi nitrogen dioksida, karbon monoksida, dan produk sampingan potensial lainnya yang dihasilkan oleh kompor gas. Selanjutnya adalah wastafel penyangga. Biasanya wastafel yang ditaruh di atas penyangga memungkinkan penyangganya juga bisa digunakan sebagai tempat penyimpanan, sehingga ketersediaan ruangan dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Wastafel jenis ini juga biasanya diletakkan di dapur untuk mencuci alat-alat masak setelah digunakan. Selanjutnya ada wastafel menggantung. Pemasangan wastafel yang dilakukan secara menggantung akan menciptakan kesan ruangan yang modern dan bersih. Biasanya, wastafel dipasang secara menggantung atau menempel ke dinding untuk memudahkan dalam penggunaannya, baik sekedar membasuh muka ataupun mencuci tangan dengan sedikit tambahan cermin sedang maupun besar. Nah, ini adalah dapur berbentuk letter L. Dapur berbentuk L adalah salah satu cara yang tepat untuk menata dapur berukuran kecil hingga menengah. Letter L pada dapur kecil yang menciptakan kesan area yang lebih luas. Selain itu, penataan ini juga akan membuat ruangan menjadi lebih fungsional dan menarik. Saat memasak, dapur bentuk ini juga memberikan keleluasaan dalam bergerak dan mudah untuk dibersihkan. Jika ukuran dapur cukup besar, kamu juga dapat menghadirkan meja makan di area dapur. Dan yang terakhir adalah dapur dengan bentuk letter U. Dapur bentuk U dapat beradaptasi dengan gaya apapun, termasuk modern, karena hanya perlu menggunakan bahan yang tepat untuk menghasilkan permukaan cerah dan elegan. Gabungan warna putih dengan peralatan metal, maka Anda akan menang tanpa perlu sentuhan khusus yang membuat dapur Anda menawan dengan sangat-sangat menawan. Perkenalkan, nama saya Saskia Adelna Putri dengan NIM 089. Saya dari Gizi kelas C dan di praktikum dasar kuliner ini saya dari kelompok 5. Di video ini saya akan menerangkan peralatan persiapan dapur. Fungsi utama dari peralatan persiapan dapur ini adalah untuk membantu memudahkan menyiapkan bahan makanan yang akan diolah. Nah, pengoperasiannya ini bisa manual ataupun menggunakan listrik. Adapun peralatan persiapan dapur dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama itu untuk daging, unggas, maupun hasil laut. Contohnya itu ada meja kerja. Meja kerja ini kegunaannya untuk melakukan kegiatan memasak serta pengolahannya. Yang kedua ada talenan. Fungsinya ini sebagai alat memotong buah, sayuran, maupun daging. Nah, yang ketiga itu ada alat pengiris daging. Fungsinya itu untuk memotong dan mengiris daging. Yang keempat ada alat penggiling daging. Nah, kegunaannya ini untuk menggiling daging menjadi lebih halus. Yang kelima ada alat pelunak daging. Nah, fungsinya itu untuk memotong serat-serat supaya daging lebih halus. Nah, yang keenam ada pisau ikan. Fungsinya ini untuk memisahkan daging ikan dengan tulangnya. Yang ketujuh ada pisau daging. Nah, fungsinya itu untuk memotong daging sapi maupun daging ayam. Jenis peralatan persiapan yang kedua untuk sayuran. Contohnya yaitu mengupas sayuran dan fungsinya untuk mengupas sayuran. Yang kedua ada pisau sayuran, fungsinya untuk memotong sayur-sayuran. Selanjutnya alat persiapan untuk kue dan roti. Yang pertama ini contohnya mixer. Nah, mixer ini fungsinya untuk mengaduk atau mencampurkan adonan kue maupun roti. Lalu yang kedua namanya rolling pan. Nah, ini fungsinya untuk menggiling adonan kue, roti maupun pizza. Yang ketiga ini namanya timbangan. Fungsinya untuk menakar jumlah bahan yang sesuai dengan resep. Yang keempat, ini namanya cetakan kue, fungsinya untuk mencetak berbagai macam kue. Yang kelima, ini namanya loyang kue, fungsinya untuk menampung adonan makanan seperti cookies ataupun biskuit. Kemudian ini namanya pastry brush, fungsinya untuk memoles cairan atau telur pada permukaan roti. Kalau alat satu ini namanya pisau roti, fungsinya untuk memotong berbagai jenis roti. Selanjutnya ini namanya spatula, digunakan untuk membalik, mengangkat, dan mengaduk masakan ataupun adonan. Alat persiapan selanjutnya yaitu untuk menghaluskan bumbu. Contohnya ada blender. Fungsi blender ini untuk menghaluskan bahan menjadi cairan yang lembut. Alat persiapan dapur lainnya ada banyak. Nah, kalau yang ini namanya spiral whisk.
Kegunaannya untuk membuat raw dan aneka saus. Halo semuanya, perkenalkan namaku Amalia Dini Sanjaya dengan NIM 2010714075 kelas ilmu gizi C kelompok 5 dasar kuliner. Hari ini ingin menjelaskan dan menyebutkan apa aja sih peralatan yang pertama ada vegetable knife. Vegetable knife ini digunakan untuk memotong sayur dan buah dan memiliki bermacam ukuran. Di antara kedua ukuran ini sangat signifikan, bukan? Selanjutnya, bread knife. Biasa digunakan untuk memotong roti, sandwich, mengiris daging yang sudah matang seperti roast dan ham. Memiliki bentuk yang khas yaitu bergerigi di bagian bawah untuk memudahkan pemotongan. Selanjutnya ada small vegetable knife. Biasa digunakan untuk mengupas sayuran. Bentuknya lebih kecil daripada pisau lainnya. Kemudian ada sharpener knife. Biasa digunakan untuk mengasah pisau agar lebih tajam. Selanjutnya ada paring knife. Biasa digunakan untuk trimming atau membersihkan daging dari lemak-lemak. Meskipun mirip dengan small vegetable knife, namun pisau ini lebih panjang daripada small vegetable knife. Kemudian ada slicer knife. Biasa digunakan untuk memfilet daging-daging yang tebal. Peralatan selanjutnya ada grater. Biasa digunakan untuk memarut kelapa, sayur, buah, dan keju. Selanjutnya ada peeler yang berfungsi untuk mengupas sayuran dan buah-buahan. Lalu ada ladle yang berbentuk cembung yang memiliki fungsi untuk mengambil kaldu. Kemudian ada strainer yang berfungsi untuk menyaring teh, sirup, dan minyak. Kemudian ada sendok ukur yang berfungsi untuk menakar bahan cair dan kering. Dalam satu paket sendok ukur terdapat banyak sekali ukuran yang berbeda. Kemudian ada gelas ukur. Gelas ukur digunakan untuk mengukur cairan. Gelas ukur juga memiliki banyak variasi ukuran dari yang besar sampai yang terkecil. Kemudian ada cutting board yang digunakan sebagai alas memotong sayuran, buah, bumbu kue, dan lain-lain. Biasanya bentuk cutting board ini pipih dan tipis. Kemudian ada rolling pin yang berfungsi untuk memipihkan atau menggiling adonan roti yang biasanya terbuat dari kayu. Dan terakhir, ada kuas yang berfungsi untuk mengoles mentega atau margarin di loyang kue dan memiliki banyak ukuran juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Tegar Nugraha dengan NIM 2010714086 di kelompok 5 dasar kuliner akan memberikan video penjelasan tentang alat pengolahan. Terima kasih. Ini adalah fry pan atau wajan penggorengan datar. Adalah wajan yang biasa digunakan untuk menggoreng atau menumis. Tidak perlu menggunakan banyak minyak. Alat ini dapat membuat masakan cepat matang meski tanpa minyak yang banyak. Yang satu ini dikenal sebagai wok pan, digunakan untuk menumis dan menggoreng juga. Berbeda dengan fry pan, bentuk wok pan tidak datar melainkan berbentuk cekung yang dalam karena fungsinya sendiri adalah untuk menggoreng atau menumis masakan dengan minyak yang banyak. Cekung akan menjaga semua makanan terendam dalam minyak. Yang satu ini bernama grill pan, digunakan untuk memanggang. Grill pan biasanya digunakan untuk memanggang roti, tape, daging, ataupun ikan. Nah, grill pan ini memiliki pola sehingga tidak datar. Saus pan seringkali disebut sebagai panci serbaguna yang bisa dipakai untuk memasak mie instan atau digunakan untuk memasak bahan makanan yang jumlahnya sedikit. Di dapur-dapur masakan barat, saus pan biasa digunakan untuk memasak saus, kondimen, ataupun hidangan pelengkap. Stockpot bentuknya hampir sama dengan saus pan, namun ukurannya saja yang berbeda. Stockpot memiliki ukuran yang lebih tinggi dengan pegangan di kedua sisinya. Fungsinya sendiri untuk memasak makanan berkuah karena makanan bisa direndam secara menyeluruh dalam wajan sehingga menghasilkan tingkat kematangan yang sempurna.
Yang satu ini dikenal sebagai panci deep fryer, dapat digunakan sebagai alat untuk memasak dengan teknik deep frying alias menggoreng dengan minyak banyak hingga makanan tenggelam dalam minyak. Alat ini juga dapat digunakan untuk merebus beraneka macam hidangan. Ini adalah panci presto. Berbeda dengan panci pada umumnya, panci ini sebagai alat masak modern yang memanfaatkan uap air dengan tekanan yang tinggi, memiliki fitur cut uap panas serta pengunci pada tutupnya yang sangat rapat dan aman. Kegunaan panci presto bisa untuk merebus, mengukus, dan mengungkep makanan, serta dapat juga membuat bahan makanan bertekstur keras menjadi empuk seperti daging sapi. Air fryer merupakan alat masak modern yang dapat digunakan untuk menggoreng berbagai jenis makanan seperti ayam, kentang, sayuran, dan beragam makanan beku menggunakan udara, yang artinya tidak menggunakan minyak dan liquid lainnya dalam proses pemasakan. Dapur biasanya memiliki wastafel. Wastafel dapur memang serbaguna. Selain untuk mencuci peralatan masak yang kotor, wastafel tersebut juga dapat digunakan untuk mencuci sayuran dan buah-buahan yang akan dimakan atau diolah di dapur nantinya. Nama saya Afriani Rawan dengan NIM 2010714071 dari Gizi C. Kelompok 5 akan menjelaskan tentang peralatan penyajian. Ini adalah tudung saji. Kegunaannya untuk melindungi makanan agar tidak terkontaminasi. Tudung saji memiliki banyak ukuran, ada yang besar dan kecil. Ini adalah keranjang buah. Kegunaannya sebagai wadah untuk menyimpan buah. Keranjang buah memiliki berbagai macam bentuk dan ukuran. Selanjutnya ada platter. Kegunaannya untuk membawa makanan, memiliki banyak bentuk seperti oval, round, dan rectangle. Ini adalah salah satu contoh dinner plate, piring ceper besar yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan utama. Selanjutnya ada soup plate. Ini adalah piring cekung yang biasa dipergunakan untuk menyajikan sup. Ini adalah dessert plate, yaitu piring tanggung yang dipergunakan untuk menyajikan hidangan pembuka atau penutup. Ini adalah butter and bread plate, dipergunakan untuk menyajikan roti dan mentega. Ini adalah show plate, kegunaannya untuk menghidangkan makanan, ukurannya cukup besar. Ini adalah tea saucer atau coffee saucer, kegunaannya untuk tatakan cangkir teh atau cangkir kopi. Ini adalah soup bowl, kegunaannya untuk menyajikan sup. Ini adalah cereal bowl, ini adalah mangkuk untuk menyajikan bubur maupun sereal. Ini adalah finger bowl, ini adalah mangkuk tempat untuk mencuci tangan. Ini adalah shrimp bowl, ini kegunaannya untuk menyajikan shrimp cocktail atau ice cream. Ini adalah sendok sup, bentuknya bulat. Selanjutnya ada dinner spoon, sendok makan besar yang biasanya dipergunakan untuk mengambil makanan. Selanjutnya ada coffee and tea spoon, ini adalah sendok yang biasa digunakan untuk mengaduk kopi atau teh. Selanjutnya ada long spoon, ini adalah sendok untuk es teh atau jus, ukurannya panjang. Selanjutnya ada serving spoon. Ini adalah sendok makan besar untuk penyajian makanan atau memindahkan makanan ke piring tamu. Ini adalah salah satu sendok untuk memakan sup. Bentuknya bermacam-macam. Halo semuanya, aku Mesher Camelia dengan NIM 081 dari kelompok 5 kelas C mau bahas tentang peralatan penyajian. Yang pertama yaitu centong nasi, berguna untuk mengambil bagian nasi yang akan diletakkan di piring. Lalu ada tempat nasi, berguna untuk mewadahi nasi yang sudah dimasak, biasanya diletakkan di meja makan bersama peralatan makan lainnya. Lalu taplak meja, berguna untuk mencegah noda ke meja saat kita makan. Di sini juga ada garpu, untuk menusuk atau mengambil makanan yang sulit diambil dengan sendok. Di sebelahnya ada pisau, untuk memotong makanan yang ada di atas piring menjadi lebih kecil dan memudahkan kita untuk memakannya. Sedangkan serbet untuk mengelap tangan kita selesai mencuci sebelum makan. Bisa juga untuk mengelap noda. Lalu selanjutnya itu gelas. Di rumah aku gelasnya itu seperti ini. Secara umum, gelas berguna sebagai wadah air, teh, kopi, atau minuman apapun. Gelas juga memiliki banyak varian jenis, yaitu yang pertama, shot glass atau gelas mungil yang sering dipakai untuk minuman sekali teguk seperti alkohol.
Lalu yang kedua yaitu gelas tinggi atau highball, merupakan gelas biasa kita yang digunakan untuk minum sehari-hari. Lalu ada gelas lowball atau gelas pendek. Gelas ini berukuran kecil atau pendek, fungsinya sama seperti shot glass. Yang terakhir itu ada wine glass. Gelas ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang ada di bar atau pesta. Karena bentuknya yang bagus, biasanya gelas ini digunakan untuk wadah minuman-minuman bersoda, wine, anggur, atau sejenis mixed drink. Nah, yang terakhir itu ada teko dan gelas teko. Biasanya gelas dan teko ini ada di beberapa meja makan karena digunakan untuk menuang teh atau kopi. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Putri Syakina Safira dengan NIM 20110714091 dari kelas C Gizi UPN Veteran Jakarta, dan saya dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyimpanan bahan makanan kering dan basah. Tujuan dari penyimpanan adalah menyimpan, memelihara, dan menjaga keamanan kualitas maupun kuantitas bahan makanan baik di gudang bahan kering maupun dingin atau beku. Penyimpanan bahan makanan terbagi menjadi dua, yaitu penyimpanan bahan makanan basah dan penyimpanan bahan makanan kering. Yang pertama adalah penyimpanan bahan makanan basah, gunanya untuk menyimpan barang yang perishables, yaitu bahan yang mudah rusak karena sifat-sifatnya, seperti sayur, buah, daging, ikan, telur, dan keju. Barang-barang ini perlu disimpan secara khusus dengan fasilitas pendingin yang baik dan menurut jumlah barang yang seharusnya. Penyimpanan ini berguna untuk mengontrol dan memonitor faktor lingkungan, misalnya suhu, kelembapan, dan kandungan air. Lemari es merupakan tipe penyimpanan udara terkontrol yang bekerja di bawah suhu 0 derajat. Freezer memiliki suhu yang mencapai minus 20 derajat Celcius. Freezer digunakan untuk membuat es dan menyimpan bahan makanan yang perlu dibukukan, seperti frozen food, daging ayam, daging sapi, ikan, dan sebagainya. Refrigerator biasanya memiliki ruang yang lebih luas dari yang lain dan memiliki temperatur sekitar 4 derajat Celcius, di mana mikroba tidak dapat berkembang biak. Di bagian ini biasanya menyimpan sayur, buah, telur, dan keju. Selain itu, bagian ini juga bisa menyimpan minuman dingin. Chiller memiliki temperatur yang sedikit lebih rendah daripada refrigerator, di mana olahan daging atau ikan segar yang tidak ingin dibekukan disimpan. Biasanya, chiller dan refrigerator tersusun berdampingan tetapi bersekat di lemari es. Selanjutnya adalah chest freezer, di mana tempat untuk menyimpan stok makanan beku dalam jumlah yang banyak. Selain itu, chest freezer ini tidak cocok untuk membuat es batu karena ruangnya yang sangat besar membuat proses pembekuan terjadi cukup lama. Selanjutnya, skala penyimpanan modern dengan suhu terkontrol dengan kapasitas yang besar adalah cold storage. Cold storage adalah sistem penyimpanan yang dapat menekan suhu penyimpanan titik beku air dalam waktu yang lama. Cold storage memiliki komponen yang sama dengan lemari es, namun memiliki kapasitas yang jauh lebih besar, lebih mahal, dan mampu menyimpan produk dalam waktu yang lebih lama. Selanjutnya ada penyimpanan bahan makanan kering. Hal ini disediakan supaya kualitas barang dapat dipertahankan, barang terhindar dari kerusakan, pencarian barang lebih mudah, dan barang aman dari pencuri. Penyimpanan ini untuk menyimpan barang yang groceries, yaitu bahan seperti beras, gula, minyak, bumbu kering, kopi, pasta, dan tidak harus disimpan dengan suhu dingin tetapi cukup dengan hawa yang sejuk. Berikut adalah syarat-syarat penyimpanan bahan makanan kering. I don't really like you, but I try to, so I can't have fun. I just roll around town with a frown on the run.